adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 21 Maret 2022, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau berkenan merengkuh orang-orang yang tersingkir. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisha, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kalau kita berbicara tentang status sosial, maka orang-orang di sekitar kita mengenal kita sejak kita kecil. Latar belakang apakah dan siapakah kita. Nah, lalu pandangan itu tetap terpatri dalam diri orang-orang sekitar kita. Maka ketika seseorang dari satu daerah misalnya maju, favorit, orang melihat, mana mungkin. Dulu dia begini, dulu. Nah, faktor dulu tanda petik tadi itulah yang sering hadir di dalam kepala kita dalam relasi sosial kita satu sama lain. Maka Yesus ingin menekankan, lihatlah orang itu dalam satu proses kehidupan. Dulu mungkin dia termasuk yang lemah, tetapi dalam proses usaha-usaha yang kuat menjadikan orang yang lemah tadi menjadi kuat. Dan proses ini perlu diperhatikan. Tetapi orang-orang Yahudi dan kita semua pada umumnya mempertahankan apa yang tadi menjadi status sosial awal kita. Sehingga cap yang sudah diberikan itu tetap seperti itu. Karena itu ada gesekan. Ya. Pandangan Yesus positif. Kenapa? Ingin memperlihatkan bahwa manusia itu tumbuh kembang, apalagi di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus selalu memberikan terang kepada orang yang terbuka. Walaupun dulu dia berada dalam kegelapan. Karena itu Yesus menerangkan ketika zaman Elia hanya satu orang janda yang
disembuhkan. Juga orang Israel pada zaman Elisha. Ya, hanya orang Syria yang disembuhkan, bukan orang Yahudi. Karena itu coba lihat proses, jangan cepat-cepat mengadili. Thomas Alva Edison adalah satu contoh. Di sekolah, karena anak ini selalu banyak berpikir sehingga tidak konsen pada pelajarannya. Maka kepala sekolahnya memanggil sang ibu dan mengatakan bahwa anak ini saya kembalikan. Tetapi sang ibu hebat ketika ditanya, "Mama, kenapa aku tidak boleh sekolah?" Karena engkau adalah anak yang hebat dan mama yang harus mengajar. Maka dia mengadakan satu research atau survei. Mulai dengan perhatikan ayam. Kok ayam itu 21 hari duduk saja. Dan bisa membuat ayam itu telurnya pecah dan lahirlah ayam-ayam kecil. Dan mencobanya dengan gesekan itu, ternyata mereka energi dan kemudian lahirlah yang disebut listrik. Suatu hari ketika dia sudah menjadi orang, dia membongkar-bongkar laci ibunya yang sudah tiada. Dan menemukan sebuah surat. Anak itu saya kembalikan karena tidak mampu, tidak bisa buat apa-apa. Dia menangis. Tetapi dia bangga kepada ibunya. Yang tidak menghakimi dia, melainkan memberikan support yang luar biasa. Apa yang dikatakan kepala sekolah dengan apa yang dikatakan ibunya kepada dirinya berubah jauh 100%. Supporting, dorongan yang kuat, keyakinan, maka tidak melahirkan penghakiman. Seperti Ibu Teresa mengatakan, kalau kita menghakimi orang, kapan kita memberikan kesempatan kepada dia untuk berbicara? Maka pada hari ini saudaraku terkasih, kita mendapat beberapa hal. Pertama dari Injil tadi, lihatlah proses dalam hidup. Allah senantiasa memberikan kesempatan demi kesempatan. Dan kita sebagai manusia pun juga harus support, melihat dengan kacamata yang jernih apa yang diperlukan dalam hidup ini. Dukungan, keyakinan, kepercayaan. Seperti ibu dari mama dari Alva Edison itu. Tanpa Edison kita tidak punya listrik sampai hari ini. Tetapi justru karena seorang ibu memberikan dorongan, maka berkat berkelimpahan. Semoga dalam keluarga kita pun mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik tadi, yang kita olah dalam satu proses yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin.